Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan. Untuk materi struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan meliputi organ tumbuhan, jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang organ atau alat tubuh tumbuhan yang meliputi organ vegetatif dan organ generatif. Organ tumbuhan yang meliputi organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatif berupa bunga, buah, dan biji. Organ vegetatif itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Yang ini ada akar, batang, dan daun. Kemudian organ generatif meliputi organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan. Jadi ini ada bunga, buah, dan biji. Nah, organ vegetatif meliputi struktur dan fungsi akar ya. Ini ada akar tunggang, ini dimiliki tumbuhan dikotil, dan ini ada akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Untuk fungsi akar sendiri, 1. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah, 2. Menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, yang ketiga menyimpan cadangan makanan ya, contohnya pada singkong, bengkuang, wortel, dan lain-lain. Yang keempat, menyerap oksigen atau sebagai alat pernapasan, contohnya pada tumbuhan bakau. Ini contoh gambar akar tunggang ya, jadi ada satu yang besar kemudian bercabang-cabang. Sedangkan ini contoh akar serabut ya, dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti kelapa, padi, jagung, dan rumput. Kemudian yang kedua, struktur dan fungsi batang. Fungsi batang diantaranya menyokong bagian tumbuhan yang berada di atasnya. Yang kedua, menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun. Yang ketiga, mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini ya, batang monokotil, contohnya batang bambu berruas-ruas, cabangnya sedikit. Kemudian yang kedua, ini yang B, batang pohon sirkaya, ini termasuk batang dikotil ya, jadi besarnya tidak terbatas. Kemudian struktur dan fungsi daun ya, ini bagian daun dari tangkai daun atau petiole, tulang daun, urat daun, dan helai daun atau lamina. Fungsi daun sendiri sebagai alat ya, mengambil CO2 sebagai bahan dasar fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan atau sebagai alat penguapan. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan atau respirasi. Ini ya, tulang daun yang menyirip, contohnya pada mangga. Yang menjari, contohnya pada singkong, pepaya. Ini yang melengkung, misalnya pada daun kunyit ya, daun ganyong. Kemudian yang sejajar misalnya pada tebu, pada jagung ya. Kemudian organ generatif ya, yang meliputi bunga ya, buah, dan biji lah. Bunga sendiri memiliki bagian tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki seluruh bagian bunga ini namanya bunga lengkap. Bunga yang memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina yang berupa putik disebut bunga sempurna ya. Jadi perhiasan bunga tadi berupa tangkai, kelopak, dan mahkota. Alat reproduksi bunga berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Jadi fungsi bunga sebagai organ reproduksi tumbuhan. Nah, ini contoh bunga monokotil ya, jumlah kelopak dan mahkotanya 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada bunga dikotil, jumlah bagian kelopak dan mahkotanya bisa 2, 4, 5 atau kelipatannya.
Sekarang yang kedua, struktur dan fungsi buah dan biji. Untuk buah sendiri merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjutan bakal buah atau ovarium. Ya, buah biasanya membungkus atau melindungi biji, berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini ada buah, ini daging buah dan kulit buah. Ini ya, biji. Ini luarnya ada bagian yang namanya endokrap, mesokrap, dan eksokrap. Endokrap, mesokrap, dan eksokrap disebut perikrap. Kemudian struktur biji. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Bagian-bagiannya diawali dari adanya kepala putih, tangkai putih, ya, bakal buah dan bakal biji. Setelah terjadi penyerbukan, maka bakal biji akan menjadi biji. Nah, bagian biji sendiri ini contoh pada biji kacang. Biji kacang kan termasuk dikotil ya. Ini kotiledonya ada dua. Bagian ini namanya bakal akar radikula. Kemudian ini namanya epikotil ya. Ini hipokotil dan ini plumula yang nantinya akan jadi daun. Ya, ini yang monokotil ya, contohnya biji jagung, ada kotiledonya satu, ini plumula sama, ada epikotil, ini radikula, ini koleoresa ya, ini endosperm, ini jaringan buah ya. Demikian untuk pelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.